Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Suara Kala. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, serta lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya dari channel ini. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, bisa langsung mampir ke akun Twitter atau X di @nitrasandekala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Aku tersentak dari tidur ketika mendengar suara keras itu. Aku berkedip berulang, menggerakkan kepala, beradaptasi dengan kegelapan. Namun yang ketemui hanya kesunyian. Tak ada apapun, bahkan suara serangga pun seolah ikut membisu. "Ibu," panggilku. Tak ada sautan. Ku coba untuk menghidupkan lampu. Tapi nihil. Berulang kali saklar ku pencet, tak ada sedikit pun cahaya yang keluar. "Bu," panggilku sekali lagi, jauh lebih keras. Namun masih tetap sama, tak ada sahutan darinya, membuat degup jantungku berdebar semakin keras. Ada yang tidak beres. Entah kenapa kesunyian ini membuat dadaku begitu sesak. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Di mana ibu? Tidak biasanya ia seperti ini. Aku tersentak. Ada sesuatu yang bergerak di depan kamar. Ingin rasanya kembali memanggil ibu. Tetapi bagaimana jika itu adalah perampok? "Perampok," ucapku lirih. Kugelengkan kepala. Tidak mungkin kalau itu perampok. Apa yang mereka cari di rumah mungil ini? Barang berharga. Kami tak pernah punya barang berharga semenjak kematian bapak. Maka kuputuskan untuk membuka pintu. Saat melihat keluar, aku mendecak lemah. Bahkan di luar kamar jauh lebih mengerikan. Belum lagi siluet barang-barang yang terkena pendar cahaya dari luar rumah. Sungguh, aku tidak pernah menyukai situasi seperti ini. "Bu, ibu," panggilku sekali lagi. Namun tetap saja tidak ada sahutan dari wanita paruh baya itu. Spontan kepalaku menoleh ke arah ruang depan. Ku dapati ada bayangan yang bergerak, tapi tak bisa kutangkap dengan jelas dari sini. Bergegas aku menuju ke sana. Aku yakin itu adalah ibu. Hingga saat aku berada di ambang pintu, tubuhku terkesiap ketika mendapati tak ada seorang pun kecuali satu benda asing di tengah ruangan. Benda apa itu? Kenapa begitu familiar? Belum selesai semua pertanyaan di pikiranku, sekelebat tercium aroma yang memuakkan. Ku endus udara sekitar. Dan ternyata aroma itu berasal dari benda yang ada di tengah ruangan. Kini jarakku tinggal beberapa langkah dari benda itu. Berulang kali aku menoleh ke belakang, memastikan hanya akulah yang ada di ruangan ini. Karena sedari tadi seperti ada sepasang mata yang memperhatikanku. Tanganku mulai menjulur, menyibakkan kain yang menutupi benda itu. "Keranda," ucapku lirih. Aku mulai mundur beberapa langkah. Aku tahu ada yang tidak beres. Jelas ada yang salah di sini. Ibu," ucapku mulai merasa takut. Kini aku berniat untuk pergi. Namun entah apa yang terjadi, semua berada di luar kendaliku. Kenapa kaki ini malah melangkah ke arahnya?
Hingga saat sampai di sampingnya, kuamati setiap detail. Tidak seperti keranda yang selama ini kulihat. Rangkainya hanya terbuat dari bambu, sedangkan alasnya hanyalah papan kayu yang disusun. Otakku berpikir cepat, siapa yang menaruh benda ini di dalam rumahku? Kuedarkan pandangan mencari celah dari mana orang iseng itu masuk. Hingga saat aku melihat ke atas, betapa kagetnya diriku. Spontan tubuhku melompat ke belakang hingga terjatuh di ubin batu yang dingin. Mataku terus terpancang pada kaki yang tergantung tepat di hadapanku. Hal yang paling mengerikan yang pernah kujumpai selama ini. "Ibu!" Aku mulai teriak, namun masih saja tak ada sautan sama sekali. Kini tubuh yang tergantung itu mulai bergerak pelan memutar, seolah ada angin yang menggerakkannya. Aku menggeleng sekuat tenaga, mencoba untuk menggerakkan tubuh. Tetapi kenapa? Kenapa tubuhku begitu kaku? Aku kaget. Randa di depanku bergetar hebat di tempatnya. Ajaibnya, dalam sekedipan mata, dapat kulihat 6 orang sosok laki-laki sudah berdiri di sana. Ingin sekali aku pergi dari tempat ini, berteriak sekencang mungkin. Tetapi bibir ini terkunci rapat, seolah ada tangan keras yang menekan tenggorokanku. 4 orang laki-laki di depanku mulai bergerak. Masing-masing dari mereka mengangkat ujung dari keranda bambu itu. Sedangkan 2 orang lainnya hanya berdiri menundukkan kepala. Romoleo. Aku terkesiap saat mendengar suara laki-laki serak dan lirih. Seketika itu pula terjadi pergerakan pada tubuh yang menggantung itu. Kukerlingkan pandangan ke atas, namun ternyata itu adalah kesalahan, benar-benar kesalahan besar. Kini yang kudapati jauh lebih mengerikan. Matanya melotot, lidahnya menjulur, serta suara cekikikan yang membuat bulu kuduku meremang. "Moleh, Du, moleh," ucapnya terbata tak jelas. "Ibu!" teriakku nyaring. "Sita, tak bangun, astagfirullah," ucap seorang wanita. Aku tersentak, menoleh panik ke segala arah, dan langsung menghambur ke dalam pelukan wanita paruh baya itu. "Minum," ucapnya saat aku sudah mulai tenang. Ku terima gelas pemberiannya dengan tangan gemetaran. Bahkan tanpa sadar, pakaian yang kukenakan sudah basah oleh peluh keringat. Sudah berulang kali aku memimpikan peristiwa itu. Kejadian di mana aku menemukan mendiang ibu yang tergantung di ruang tamu rumah kami. Hal yang tak bisa kutahan, aku yang selama ini selalu kuat, seketika menangis. Julukanku sebagai Raja Rimba sudah hilang entah kemana. Aku tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semua terasa begitu mendadak. Tak ada permasalahan berat. Tapi kenapa ibu melakukan ini semua? Kenapa ia tega meninggalkan anak sematawayangnya dengan cara keji yang tak pernah terbayangkan sama sekali olehku? "Dok, mimpi buruk lagi?" tanya Bu Heni prihatin. Aku hanya mengangguk, tak berucap banyak. Sudah sebulan ini aku tinggal bersamanya, wanita yang kupanggil Bu Heni, tetangga sekaligus orang yang sudah kuanggap keluarga sendiri. "Ikhlaskan, biar ibumu tenang di sana."
kata Bu Heni sambil terus mengelus punggungku. Bu, ucapku. Wanita itu berhenti, menatapku dengan manik matanya yang begitu sendu. Kulihat setitik air mata juga tumpah di pipinya. Sita mau pulang, ucapku spontan. Pulang? Pulang kemana, Duk? Tanya Bu Heni kebingungan. Ke rumah Simbah, tempat kelahiran ibu, ucapku. Bu Heni tampak menghela napas. Ia tahu kalau selama ini kami jarang sekali pulang kampung. Bahkan semenjak kecil, aku hampir tak pernah kembali ke tempat itu. Namun meskipun begitu, aku tahu kalau ibu masih sering memberikan kabar kepada Om Panca, saudara laki-lakinya. Ya sudah, kalau itu memang keputusanmu, ibu tidak bisa melarang. Kalau kamu butuh bantuan, jangan sungkan ya, ucap Bu Heni, kemudian berjalan keluar kamar. Yakin gak mau diantar? Memang rumah nenekmu di mana? Tanya Laras. Aku menggeleng. Tak enak rasanya terlalu banyak meminta tolong kepada keluarga baik ini. Bahkan sudah sebulan lebih mereka mau menampungku. Rumahku, jangan ditanya. Semenjak ibu meninggal, aku enggan untuk menginjakkan kaki ke tempat itu. Bukan tidak mau, tapi aku masih trauma dengan semuanya. Terlebih, aku sendiri yang melihat tubuh ibu terbujur kaku menggantung di ruang tamu. Gak perlu, Ras. Makasih ya untuk semuanya, ucapku tersenyum simpul. Apa sih? Jangan lebay deh. Mau sampai kapan Raja Rimba murung terus? Tukas Laras berdecak pinggang. Ya begitulah Laras. Selalu bisa menghiburku. Bahkan aku ingat, sewaktu kami kecil, dialah yang selalu menjadi tameng untukku. Dan dari dialah aku belajar untuk bisa bertahan hidup di kondisi apapun. Segera aku memeluknya. Kalau ada waktu mampir, ucapku lirih. Laras mengangguk. Omu siapa namanya? Panca. Jemput kamu kan? Tanya Laras sambil melepaskan pelukanku. Iya, nanti di sana, ucapku singkat. Laras kembali mengangguk, kemudian bergegas mendorongku untuk segera masuk ke dalam bus. Jaga diri ya, ujar Laras sambil melambaikan tangan. Perjalanan menuju rumah nenek di desa cukup membuatku lelah. Memerlukan waktu hampir 10 jam sendiri untuk sampai ke tempat itu. Waktu berlalu begitu cepat. Kini aku sudah sampai di terminal tujuanku. Aku berdiri, celingukan mencari keberadaan Om Panca. Dari pesan singkat yang kuterima, seharusnya ia sudah berada di sini 1 jam yang lalu. Sita? Panggil suara laki-laki dari arah samping kananku. Kulihat wajah tak asing yang sebulan lalu kutemui di rumah mendiang kedua orang tuaku. Sebetulnya Om Panca sudah menawariku untuk pulang, tetapi saat itu aku masih enggan menerimanya. Om Panca, kataku tersenyum ke arahnya. Ah, syukurlah. Ayo kita pulang, nenek udah gak sabar ketemu cucu yang udah lama menghilang. Kekehnya sambil meraih tas yang kubawa. Bagaimana kabarmu, Ta? Tanya Om Panca tanpa mengalihkan pandangannya dari jalanan. Baik, jawabku singkat menoleh ke arahnya. Ya sudah, mungkin 1 jam lagi kita baru sampai. Sekarang kamu istirahat dulu aja, ucap Om Panca. Aku mengangguk.
Namun kuurungkan niatku untuk memejamkan mata. Jujur saja, aku takut jika harus tidur. Takut jika mimpi itu kembali datang menghantui. Kenapa murung tah? Masih kepikiran ibumu? Tanya Om Panca. Setiap malam Om, ibu masih selalu datang di mimpi Sita, ucapku lugas. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh Om Panca. Menanyakan sesuatu yang sudah pasti, jelas saja aku masih memikirkan ibu. Heran. Tati sedari dulu memang susah ditebak. Ia selalu melakukan apa yang menurutnya baik. Bahkan saat bapak tidak merestuinya untuk menikah, Tati memilih pergi meninggalkan rumah, kata Om Panca. Kakek tidak setuju dengan pernikahan ibu dan ayah, tanyaku penasaran. Pasalnya selama ini yang ku tahu, kakek meninggal sebelum aku lahir di dunia ini. Tati sudah dijodohkan dengan teman bapak, ucapnya. Aku hanya mengangguk dan kembali menatap ke arah luar. Tak pernah sekalipun aku tahu kalau ibu pernah kabur dari rumah. Selama ini di kehidupan kami, tak pernah sekalipun aku mendengar cerita keluarga dari ibu. Ia selalu menutup rapat. Entah dengan alasan apa, aku pun tak pernah tahu. Tak terasa kami sudah mulai masuk ke area desa. Kanan kiri jalan yang terlihat hanyalah pepohonan yang rindang. Hingga aku melihat ada sebuah bukit kecil yang menjulang tinggi. Di tengahnya terdapat satu pohon besar yang kuyakini adalah pohon beringin. Akhirnya kami sampai di sebuah pekarangan rumah yang cukup luas. Om Panca bergegas membantuku membawa tas dan masuk ke dalam rumah sambil memanggil nenek. Sejenak aku ragu untuk ikut masuk ke dalam. Masih kuperhatikan sekitaran. Rumah kakek nenek cukup luas ternyata. Hampir seumur hidup tak pernah datang ke tempat ini. Bahkan saat aku mencoba menggali kenangan, semua tampak kabur. Sita? Kamu Sita kan, Duk? Terdengar suara wanita dari arah dalam rumah. Aku tersenyum, setengah berlari, kemudian memeluk wanita itu. Ia begitu erat memelukku, berulang kali mengucapkan permintaan maaf yang tak kupahami maknanya. Sudah Bu, kasihan Sita kedinginan tuh, ucap bule Fatma yang berdiri di ambang pintu dengan seorang bocah laki-laki di sampingnya. Bule, ucapku dan langsung menghambur ke pelukannya. Sehat, ayo masuk. Sudah bule siapkan kamarmu, ucapnya. Dan ini pasti Sakti, tanyaku kepada bocah itu. Ia mengangguk malu-malu. Tapi ada apa dengannya? Kenapa bocah kecil ini memiliki bekas hitam di sekitar matanya? Apa dia sedang sakit? Sudah ayo masuk, Sakti jangan aneh-aneh, ucap Om Panca. Karena bocah itu seperti ingin menyelinap keluar rumah. Kami semua mengangguk. Sekilas aku melihat ke arah samping. Tepat di ujung sana, walau temaram, tapi masih bisa kupastikan kalau itu adalah sesajen. Sebuah tampah berisi mangkuk dengan bunga tabur, buah pisang, dan 2 gelas berwarna gelap dan bening. Tak mau berpikir macam-macam, aku mulai melangkah masuk. Ruang tamu keluarga ini begitu rapi. Banyak foto berjajar. Satu yang cukup besar, sebuah lukisan satu keluarga kecil. Itu ibumu, ucap nenek. Aku melangkah lebih dekat, mengamati setiap senti dari lukisan itu. Benar, aku mengenali bocah perempuan itu sebagai ibu, dan yang laki-laki adalah Om Panca. Ta, istirahat, ini kamar kamu, bersih-bersih, baru kita makan, kata bule
Kuturuti ucapannya dan segera masuk ke dalam kamar. Langsung saja kurebahkan tubuh di atas kasur. Begitu nyaman, membuat rasa kantukku mulai melanda. Paginya, aku terbangun dengan suara kokok ayam yang begitu keras. Udara di sini begitu dingin, tidak seperti di kota. Bahkan saat mentari sudah terbit pun, kabut masih tampak menyelimuti. "Sudah bangun, Ta?" tanya bule. "Sita bantu ya, bule," ucapku memposisikan tubuh di sampingnya. "Gak usah, mending kamu jalan-jalan sana, biar nanti ditemani Sakti. Sudah sejak kemarin bocah itu tidak sabar ketemu sama kamu," ucap bule. "Memangnya kenapa?" tanyaku penasaran. "Naksir mungkin," ucap bule tak acuh. Aku terkekeh. Bagaimana bisa bocah itu suka denganku? Bahkan kami saja belum pernah bertemu sama sekali. "Sakti, sudah jangan main di dalam rumah." Terdengar suara nenek dari arah depan. Sakti dengan lincahnya melompat ke sana kemari. Ia menunggangi kuda lumping dan pecut di tangan kanannya. "Cetar!" Sakti melecutkan pecut yang ia bawa, membuat nenek sedikit terlonjak kaki dari tempatnya. "Sakti!" tegur nenek dengan suara meninggi. Namun bukannya berhenti, bocah itu malah lebih giat lagi menari dan melecutkan pecutnya sembarangan. Nek Mar hanya menggeleng dan menjauhi bocah itu. "Sakti suka kesenian?" tanyaku mendekati bocah itu. "Jangan ditanya, Nduk, bukan suka lagi." Heran, anak zaman sekarang. Dulu panca itu kalau sudah dilarang langsung diam. Lah ini malah makin-makin. Gerutu nenek sambil berjalan ke arah dapur. Aku tersenyum, kembali menatap Sakti. "Sakti, Mbak boleh ikut main?" tanyaku. Tanpa menjawab, ia malah tersenyum dan memelototkan matanya membuatku keheranan. Kemudian tanpa kuduga, ia langsung berguling-guling di lantai. Bule, ini Sakti kenapa?" kataku panik saat bocah itu terus bergerak-gerak seperti meronta. "Sakti, jangan seperti itu. Ibu panggilkan bapak kalau ngeyel," kata bule. Bocah itu seketika berhenti. Dengan wajah cemberut, ia berdiri dan langsung menarik tanganku. "Pura-pura kesurupan itu. Sudah sana temenin Sakti main," ucap bule. Sedangkan nenek hanya menggelengkan kepalanya melihat kelakuan cucunya itu. Sakti mau kemana?" tanyaku bingung karena Sakti terus menggandengku keluar pekarangan rumah. "Shh," ucapnya singkat. Mau tidak mau aku mengikutinya. Sepanjang perjalanan, Sakti hanya diam dan terus menggandengku. Kami terus berjalan beberapa waktu. Bahkan, kukira kami hampir keluar dari jalanan desa. Aku mengenalinya karena semalam melewati tempat ini bersama Om Panca. "Sakti, ayo pulang," pintaku. "Bosan aku, Mbak, kita jalan-jalan saja," ucapnya. Aku mengerutkan kening. Bocah ini di luar dugaan. Tingkahnya memang seperti anak kecil, tapi kenapa saat ia berbicara, seolah aku sedang berhadapan dengan seorang remaja. "Kenapa? Kamu gak punya teman di desa ini?" tanyaku. Ia menggeleng. "Tidak ada yang mau main sama aku. Katanya aku aneh," ucapnya sambil duduk di rerumputan. Dahiku mengernyit. "Aneh gimana?" tanyaku penasaran. Sakti diam tidak menjawab. Kami sama-sama terdiam, menikmati pemandangan dari ketinggian. Desa ini indah.
Pegunungan yang berjejer, pohon-pohon pinus, udara yang segar, sungguh berbeda sekali dengan perkotaan. "Sakti," panggilku sekali lagi. Ia hanya menggeleng dan kembali menarik tanganku. Ada apa dengan bocah ini? Kenapa dia begitu misterius? "Di sana, Mbak. Aku sering diajak bapak ke sana. Daripada di rumah, kadang aku sering ikut bapak ke ladang," ucap Sakti. "Kamu tahu jalannya?" tanyaku. Sakti mengangguk. Ia tersenyum dan menarik tanganku agar mengikutinya. Benar saja, setelah beberapa saat dengan peluh yang sudah membanjiri tubuhku, kami tiba di ladang yang cukup besar. Dari kejauhan, kulihat Om Panca tengah sibuk warawiri di antara tanaman cabai yang sudah siap panen. "Bapak!" teriak Sakti kencang. Kok sudah sampai sini kalian? Jalan kaki?" tanya Om Panca. Sakti mengangguk dan menunjukku. Kemudian Om Panca hanya mengangguk dan tersenyum. "Kenapa?" tanyaku kebingungan. "Sakti mau ngajak kamu jalan-jalan," ucap Om Panca. Aku sungguh tak mengerti cara berkomunikasi dengan Sakti. Ia bisa bicara, tetapi justru memilih menggunakan bahasa isyarat yang tak ketahui maknanya. "Ya sudah, jangan jauh-jauh," ucap Om Panca. Kami kembali berjalan menyusuri ladang. Yang menjengkelkan, kadang Sakti tiba-tiba berlari. Sesekali dia juga bersembunyi. Sepertinya memang bocah ini kurang perhatian. "Sakti, sudah ya, Mbak capek. Kita pulang ya," kataku menyerah. Sakti terkekeh dan langsung menarikku untuk pulang. Namun kali ini, ia tidak membimbingku di jalan yang kita lalui tadi. Justru bocah ini menarikku hampir masuk ke dalam area yang penuh dengan pepohonan. Bahkan aku mendengar suara gemericik air. "Sakti, kita mau kemana?" tanyaku penasaran. "Pulang," ucapnya. Ku ikuti saja, toh bocah ini lebih tahu jalan ketimbang diriku. Daripada hilang, malah bisa jadi mangsa hewan buas. Hingga sampai pada saat kami benar-benar menyusuri jalanan setapak. Yang membuatku tercengang, aku kembali melihat pohon besar menjulang tinggi. Namun kali ini jarak kami jauh lebih dekat. "Sakti," panggilku. Bocah itu berhenti. Lantas ia menoleh ke arahku dan ke arah pohon besar. Seketika raut wajahnya memucat. Ia menggeleng dan langsung berlari cepat meninggalkanku. Aku yang panik langsung bergegas menyusulnya. Tapi langkah bocah itu begitu gesit. Beda denganku yang seumur hidup jarang sekali berolahraga. "Sakti," panggilku ngos-ngosan. Bocah itu," erangku sambil mengelus dada. Kulihat sekitaran. Sakti sudah tak nampak batang hidungnya. Kemana bocah itu pergi? "Sakti!" teriakku. Sebel sekali dengan bocah itu. Baru beberapa jam berinteraksi dengannya, sudah membuatku berada di situasi seperti ini. Aku berteriak sekali lagi, tapi tak ada jawaban. Hanya gaung yang terdengar dari suara teriakanku. Kembali kupandangi sekitaran. Sepertinya aku sudah masuk ke dalam hutan atau batas desa. Jika aku kembali ke jalan tadi, mungkin bisa bertemu dengan Om Panca. Tapi bagaimana dengan Sakti?
Bagaimana kalau bocah itu hilang atau diterkam hewan buas? Orangku sebal. Segera aku berbalik berniat kembali ke ladang. Secepat kilat tubuhku berbalik. Jelas ada sesuatu yang bergerak di belakangku baru saja. "Sakti?" kataku cepat. Tapi tidak ada sautan. Semak yang ada di depanku bergetar, seolah ada yang menggerakkannya. Srek. Kepala aku kembali berpaling ke arah kiri. Semak di samping kiriku juga bergerak-gerak. Napasku mulai memburu. Aku hanya sendirian di tempat ini. Perlahan aku mundur. Namun mataku terus terpancang pada semak-semak di depan kiriku. "Dor!" Jeritku kaget sampai tersungkur ke belakang. Sakti yang entah dari mana kini sudah berdiri di hadapanku dan dengan polosnya ia terkekeh. "Kaget ya, Mbak?" ucapnya jahil. "Ya menurutmu?" Aku menelan saliva, menahan emosi. Belum tahu saja dia berhadapan dengan siapa. Mataku mulai menyipit melihat Sakti yang begitu girang. Saat menyadari tatapanku, bukannya ketakutan, bocah itu justru menyeringai dan balas menyipitkan matanya. "Ayo pulang," ucapku tegas. Tanpa ada bantahan sama sekali, bocah itu langsung menurut dan bergegas menuntunku kembali ke rumah. Sekali lagi, saat aku hendak sampai di ladang, kembali kulihat pohon tinggi yang menjulang itu. Aku sangat penasaran tempat apa itu sebenarnya. Seketika itu juga Sakti mempercepat langkahnya. Aku tidak tahu apa yang membuat bocah itu tampak begitu ketakutan. Sore sudah menjelang. Kini aku hanya duduk di teras belakang rumah sambil menyeduh teh panas. Seandainya dulu aku datang ke tempat ini bersama ibu, pasti semuanya akan jauh lebih indah. "Wush, ngelamun nanti kesambet loh. Anak perempuan itu tidak boleh duduk sore-sore seperti ini di luar rumah, apalagi pas menghadap pintu," ucap nenek. "Memangnya kenapa, Nek?" tanyaku penasaran. "Banyak demit baru keluar. Sudah sana masuk. Kalau mau duduk di teras, tapi nanti setelah maghrib," pinta nenek. "Dedemit," katanya. "Memang hal semacam itu masih ada di zaman modern seperti ini," batinku. Lantas aku berdiri. Tetapi mataku tertuju pada tampah yang baru saja diletakkan oleh nenek di ujung teras. Mirip sekali dengan sesajen yang semalam kulihat. "Nek, sesajen itu untuk apa?" tanyaku. "Sudah, itu tradisi. Sana masuk dulu," jawab nenek. Belum sempat aku menjawab, terdengar suara keras dari dalam rumah. Sudah bisa dipastikan kalau itu adalah ulah Sakti. Bule sempat memarahi Sakti karena pergi sampai sejauh itu. Ia pun hampir memarahiku juga. Pasalnya, aku dianggap tidak tegas dan malah menuruti permintaan bocah itu. Aku mencoba menahan diri. Bagaimana dia bisa menyalahkanku? Padahal belum genap aku semalam tinggal di tempat ini. Beruntung nenek membelaku. Kalau tidak, mungkin si Raja Rimba bakal membalas mulut pedas bule Fatma. "Sakti, jangan tidur di dekat pintu," jerit bule mencoba untuk menarik Sakti. Sungguh, aku pun tidak paham dengan cara bocah itu berpikir. Kenapa dia begitu cari perhatian dengan tingkah polanya?
Sakti, berdiri. Gak boleh tidur di depan pintu. Kalau ngeyel biar nanti ketemu demit, ucap nenek. Aku mengernyitkan dahi, hampir tertawa dengan perkataan nenek. Apa hubungannya tidur di depan pintu sama demit? Bukan Sakti yang mau ketemu demit, tapi Mbak Sita, ucap Sakti. Mataku melotot. Hampir saja aku bersimpati kepada bocah itu. Siapa juga yang mau ketemu sama demit, dasar gila. Wush, jangan bicara sembarangan, kata nenek. Ya benar, tadi Mbak Sita pengen pergi ke Cungkup di atas bukit, kata Sakti. Cungkup? Apa itu Cungkup? Bahkan aku tidak tahu apa yang dimaksud oleh Sakti. Aku mencoba menatap bule, mencari jawaban atas kebingunganku. Sudah, Sakti jangan pernah main ke sana lagi, kata bule tegas. Sakti mengangguk, bergegas dia berdiri dan segera masuk ke dalam kamarnya. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Berulang kali aku mencoba untuk terpejam, tetapi semua terasa percuma. Justru bayang-bayang wajah ibulah yang selalu muncul di dalam benakku. Jengah dengan situasi ini, aku berniat untuk membuat teh hangat. Siapa tahu dengan begitu, aku bisa segera memejamkan mata. Namun saat hendak membuka pintu, telingaku menangkap sesuatu, seperti suara orang berjalan mondar-mandir di depan kamarku. Seketika syaraf di tubuhku menegang. Apa ini mimpi? Ku coba untuk mencubit pipi. Sakit. Berarti ini bukanlah mimpi. Bodohnya diriku. Mungkin saja itu Om Panca atau yang lainnya. Segera ku buka pintu. Ruang tengah begitu temaram. Tidak ada seorang pun di sana. Padahal jelas tadi aku melihat bayangan orang yang berlalu lalang. Tak mau berpikir macam-macam, aku menuju ke arah dapur untuk membuat teh hangat. Saat aku hendak kembali ke kamar, sayup dapat ku dengar suara riuh. Awalnya aku tak begitu penasaran. Mungkin saja itu suara warga yang sedang melakukan ronda malam. Tapi tunggu, kenapa suara itu jauh lebih mirip orang yang sedang mengantarkan jenazah? Ya, aku tahu persis. Baru sebulan lalu aku melaluinya. Tetapi siapa dan kenapa mereka menguburkan orang malam-malam seperti ini? Penasaran? Kulangkahkan kaki ke arah jendela, berniat mengintip untuk memastikan kalau itu memang rombongan pengiring jenazah. Namun saat kusibakan korden, aku tak melihat apapun. Semua tampak sunyi dan tenang. Nekat, ku buka pintu. Ku edarkan pandangan mencari sumber suara tadi. Aneh, bisikku lirih. Merasa ada yang tidak beres, aku bergegas menutup pintu. Tetapi tubuhku seketika membeku. Beberapa meter di sana, Sakti sedang berdiri menatapku lengkap dengan pakaian kuda lumpingnya. Aduh, keluhku saat Sakti dengan kerasnya menyelecutkan pecut. Sakti mulai menari, namun matanya terpejam erat. Bahkan aku sampai terpesona. Gerakannya begitu luwes, seolah dia adalah pemain profesional. Sakti, ucapku. Bocah itu tidak menggubris.
Ia terus menari, namun kali ini membelakangiku. "Sakti," ucapku sedikit lebih keras. Aku takut terlalu dekat dengan bocah itu. Bukan membuatnya berhenti, bisa-bisa malah aku yang jadi korban lecutan pecut. "Sakti, ya Allah, bocah ini," ucapku mulai geram. Perlahan Sakti berhenti menari. Ia menatapku dengan sorot mata tajam, seolah ia memiliki dendam kesumat. Perlahan bocah itu melangkah ke arahku. Aku menelan saliva. Kenapa suasana menjadi begitu menakutkan? Bahkan tanpa sadar aku mundur beberapa langkah untuk memberi jarak pada bocah itu. "Sakti, bangun," ucapku. Sakti tak menjawab. Ia justru kembali melecutkan pecut dengan keras. "Aduh," kataku mulai jengkel dengan sikap Sakti. Ingin sekali aku kembali ke kamar, tetapi Sakti terus melangkah mendekatiku. Aku ingin berteriak minta tolong, tetapi kenapa lidahku begitu keluh? Langsung kulihat ke bawah. Tanpa sengaja aku menginjak sesajen yang dibuat nenek tadi sore. Kini jarak kami tinggal beberapa langkah. "Sakti, jangan nakal," ucap Om Panca dari arah dapur. "Hah?" Aku mengerang. Ada apa dengan bocah ini? Kenapa perilakunya begitu aneh? Lagi pula ini sudah hampir tengah malam. "Bagus gak Mbak tarianku?" ucapnya polos tanpa rasa berdosa. Bagus dari mana? Bikin jantungan iya. Apa tidak ada yang memberitahu Sakti kalau siang itu untuk beraktivitas dan kalau malam itu untuk istirahat? Batinku. Bagus, tapi lain kali mainnya siang aja ya, jawabku lemas. Sakti mengangguk, lalu mendekat dan berbisik sesuatu yang membuatku bergidik kebingungan.